Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tetap semangat, tetap sukacita dan Tuhan menyertai kita. Dan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 3b. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, 2 hari yang lalu tepatnya 7 Oktober 2020 HKBP merayakan ulang tahunnya yang ke-159. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan HKBP, baik bagaimana misionaris datang ke Tanah Batak, bukan karena Tapanuli itu jalannya sangat jelas, bukan karena orang Batak itu begitu menarik, tetapi kita mau bilang para misionaris datang, firman Tuhan boleh datang ke Tapanuli, itu semua karena rancangan Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan 159 tahun AKBP kembali lagi bukan karena kuat gagah pribadi lepas pribadi, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan semata, hanya karena Tuhan memampukan, hanya karena Tuhan mengaruniakan. Saya baca kembali. Karena kasih karunia-Nya, Tuhan mengaruniakan kuasa untuk melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Kalau para pelayan di zaman misionaris itu berhasil, itu semua karena karunia dari Tuhan. Kalau pada akhirnya ada pemimpin-pemimpin di HKBP, itu semua karena anugerah Tuhan semata. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun bagian kita melayani, ingat, kita hanya diberikan kesempatan untuk melayani. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita diberikan karunia untuk melakukan tanda-tanda, untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Tanda apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita? Ketika kita mengubah seseorang yang keras hati menjadi lembut hati. Ketika kita boleh mengubah orang-orang yang marah ketika datang ke gereja, tetapi dia pulang dengan senyuman dan damai sejahtera. Itu karena apa? Ada tanda-tanda, ada mukjizat, bukan karena kuat gagahnya pelayan, bukan karena pintarnya bicara pelayan, bukan. Hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan mengaruniakan, Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan para pelayannya. Sehingga di hari ini kita mau bilang, bersyukurlah kalau kita boleh menjadi bagian di dalam pelayanan. Maupun apapun bagian dari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Di dalam keluarga, di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan maupun di dalam gereja. Bersyukurlah hanya karena Tuhan mengaruniakan. Tuhan berkata, jadilah saksi dimanapun engkau berada. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perkataan kita, pikiran kita, sikap tingkah laku kita mampukan diri untuk boleh menjadi saksi bagi orang-orang sekitar. Karena apa? Tuhan memampukan, Tuhan mengaruniakan, karena Tuhan baik, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Dan ayo bersama-sama berjalan di dalam pelayanan yang Tuhan siapkan. Tanda-tanda dan mukjizat bisa kita lakukan karena Tuhan mengaruniakan bagi kita masing-masing. Selamat bergumul di hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami merasa bahwa apa yang baik yang boleh kami lakukan, apa yang lebih yang boleh kami lakukan, semua karena Tuhan mengaruniakan kami masing-masing. Tuhan mengizinkan kami melakukan perubahan-perubahan, Tuhan mengizinkan kami melakukan tanda dan mukjizat, semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu layaklah kami semakin rendah hati, semakin rendah diri di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Berkati setiap pribadi baik dari lansia, orang tua, naposo bulung, remaja sampai sekolah minggu. Engkau Allah yang selalu menaungi kami semua. Terima kasih Bapa. Salah dosa kami Tuhan ampuni kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.